Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, orang tua, para hujjaj, hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita keberkahan, berkah rizki, berkah umur. Tambah umur, tambah meningkat keimanan kita. Tambah umur, tambah meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita baru saja masuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Itulah yang oleh Rasulullah dinyatakan, siapa yang hari ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, fahuwa rabihun. Tapi kalau hari ini, tahun ini, kalau kata Ustaz Imam kita ini, Ustaz Syarif, is the same as sama aja ya, fahuwa khasirun. Oleh karena itu momentum tahun baru Islam kita jadikan untuk peningkatan seluruh kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, sesuai tema karakter umat Islam, jika kita membaca satu buku karangan ulama besar dunia, Yusuf Al-Qaradawi, Kaifa nata'ammalu ma'al Qur'an, itu dijelaskan setidaknya ada beberapa karakter umat Islam. Yang pertama, Rabbaniyah, ketuhanan. Jadi jamaah sekalian, umat Islam kita semua ini dibentuk oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita dibimbing oleh wahyu Allah, dipelihara oleh nilai-nilai ajaran Islam. Jadi enak hidup kita itu, terarah, clear. Jadi kalau ada masih yang hidupnya gak jelas ya, berarti belum masuk pada karakter yang mendapat bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah nyatakan itu di dalam surat Al-Imran di ayat 110, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi kata Allah, kalian itu umat Islam, khaira ummah, umat terbaik, karena umat yang mendapat bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian bersegera mengajak kepada kebaikan, giat mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, juga giat dari mencegah kemunkaran. Wa tu'minuna billah, dan juga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya begini jamaah, jadi kalau karakter sudah terbentuk ya, kita ini punya karakter yang sangat bagus. Contoh dalam muamalah kehidupan kita bersama masyarakat ya, kita seringkali menjadi orang-orang yang saling berbagi, punya empati gitu. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau karakter ini sudah terbangun, jemaah sekalian, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Islam luar biasa itu. Tapi kadang realitanya karakter itu gak masuk, gak sampai pada kebiasaan kita, gak sampai kepada watak kita, yang adalah kadang watak-watak jahiliyah muncul karena tidak didasari pada konsep iman, konsep Islam. Nah, kita semua, karena kita punya karakter Rabbaniyah, kita paham betul tentang pergantian tahun ini. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Allah banyak bersumpah. Surat yang kita hafal jamaah sekalian, tidak ada yang tidak hafal. Saya yakin semuanya hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa kata Allah? Wal 'ashr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang beruntung, yang tidak rugi adalah yang beriman dan beramal saleh. Inilah karakter yang harus kita bangun. Seperti hari ini kita sangat ringan ya, bersama-sama jamaah, dan begitu banyak hari ini, walaupun hujan ya, tapi ini hujan rahmat, jadi adem ya. Yang kedua jamaah sekalian, karakter yang kedua kata Yusuf Al-Qaradawi adalah wasatiyah, moderat ya, pertengahan. Sering kita mengenal atau istilah ummatan wasat. Itu dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 143 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Demikian itu kami jadikan kamu ummatan wasat, umat yang pertengahan. Apa yang maksud dengan ummatan wasat jamaah sekalian? Dia bersifat adil, tidak melulu ke sana ya, tidak melulu urusan dunia ya kan, tapi dia bisa membagi itu.
tawazun bainal halatain. Jadi seimbang antara dua keadaan. Dunianya bagus, akhiratnya juga bagus. Kapan dia bekerja, kapan dia beribadah, dia bisa menempatkan dirinya. Tidak melulu bekerja. Fenomena ini kita bisa lihat jemaah sekalian. Kita misalnya menunaikan ibadah umrah gitu ya. Kalau sudah masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah tuh berduyun-duyun tuh, nggak ada yang, semuanya sibuk menuju rumah Allah, Baitullah, Masjidil Haram. Ditinggalkan semua jual beli, ditinggalkan semua perdagangan. Saya sampai begini, ya Allah, Islam di sini ya. Semua sibuk dengan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga jamaah sekalian, biar kebahagiaan waktunya, ad-dakwah. Ini yang mungkin Ustaz bahas agak panjang. Jadi karakter umat, karakter dakwah, mengajak kebaikan. Tadi di awal sudah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa kata Allah jemaah sekalian? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapa yang perkataannya lebih baik daripada mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fenomenanya, kita di masyarakat hari ini kan sekarang sudah masuk tahun ajaran Ustaz ya, bulan Juli. Juli itu kurikulum masuk awal tahun ajaran. Nah, kita punya kewajiban tuh, ad-dakwah, terutama keluarga. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita. Karena Rasulullah, kita tahu dakwanya pertama kan keluarga itu. Bahkan ada nabi yang dakwanya sampai kurang lebih 1000 tahun. Ya, nabi apa itu? Nabi Nuh ya. Alfusanatin illa khumsina amat. 950 tahun dakwah. Jadi kita punya kewajiban dakwah jemaah sekalian. Dan orang-orang yang berada di dalam dakwah ini, kalau kita baca satu buku ada diterangkan Fadhailud Dakwah. Begitu banyak keutamaan orang-orang yang berada di jalan dakwah ini, yang punya karakter dakwah ini. Jangan begini, itu Ustaz Sarif tugasnya, Ustaz Hamdani, yang kita mau santai aja. Tidak bisa begitu. Kalau kita lihat begitu besar Fadhailud Dakwah jemaah sekalian, kita insya Allah akan punya semangat, punya himmah untuk berada di jalur itu. Dan ini kewajiban kita semua. Dalam satu buku dinyatakan Fadhailud Dakwah salah satunya Muhimmatur Rusul. Jadi dakwah itu jamaah sekalian adalah tugas para nabi dan rasul. Jadi kita meneruskan, melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul. Al-husulu alal ajril azim. Di orang yang berada di dalam jalan dakwah, dia akan memperoleh nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ngajak kebaikan, orang lain mengikut kebaikan itu atau mengerjakan kebaikan itu, maka pahalanya seperti yang dilakukan itu. Contoh
tua misalnya kita ajak, ayo kita sholat, jangan untuk diri sendiri. Ayo kita bareng-bareng ikut kajian, itu kan mengajak. Jadi begitu banyak pahala yang Allah berikan. Yang ketiga, an-najatu minan nar. Orang yang berada di dalam jalan dakwah, yang punya karakter ini, insya Allah an-najat, selamat dari apa? Api neraka. Subhanallah. Yang terakhir, keutamaan orang-orang yang punya karakter ini adalah at-tariqah ila khairi ummah. Satu metode, satu jalan membentuk karakter umat itu menjadi umat terbaik itu. Tidak tertinggal, baik imannya, baik akhlaknya, baik ketakwaannya, baik pribadinya. Jadi jamaah sekalian, ini yang perlu kita tanamkan, kita camkan baik-baik bahwa karakter ini harus ada pada diri kita itu. Terutama kita selamatkan keluarga kita, istri kita, anak kita. Kan kalau kita baca Quran itu Ustaz ya, setidaknya anak kita itu punya dua potensi itu. Potensi menjadi qurratu a'yun, menjadi yang sedap dipandang mata, enak. Tadi doanya sudah dibaca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun. Ya Allah, berikan dari istri dan kami keturunan yang apa? Yang enak dipandang mata. Anak yang soleh, anak yang taat, ya. Itu kewajiban kita tuh. Yang kedua, potensi anak kita. Kalau kita tidak berada di jalan ini, jamaah sekalian, kita lepaslah kewajiban itu, maka dia menjadi potensi kedua, aduan wa fitnah. Anak itu bisa menjadi apa? Musuh, bisa juga menjadi apa? Fitnah, cobaan, ujian. Bisa dibaca ini di surat At-Taghabun ayat 14, kemudian dilanjutkan ayat 15 itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istrimu, anak-anakmu, aduan lakum, bisa menjadi apa? Adu, musuh bagi kalian. Fahdharuhum, kata Allah, hati-hati itu dengan istri, anak itu. Maka di situ faktor seorang yang punya karakter dakwah, dia tidak pernah berhenti, bahkan dia carikan lembaga-lembaga pendidikan yang bagus untuk anaknya. Kewajiban orang tua ada banyak, beri nama yang bagus, kemudian setelah nama cari tempat pendidikannya yang bagus. Sekarang lagi ramai ya, Mahat apa itu yang ramai itu. Terjadi polemik ya, perdebatan. Tergantung melihatnya dari perspektif mana dulu. Nah, dari MUI bilang begini, ada yang begini ya. Saya tidak punya kapasitas untuk komentar itu. Tapi gampang. Kalau akidahnya akidah Ahlus Sunnah, insya Allah itu rumusnya. Jadi jamaah sekalian, di samping tadi beri nama yang baik, pendidikan yang baik, jangan salah itu.
Karena ada pejabat bilang masih banyak pondok-pondok pesantren yang bagus. Lihat pondoknya, lihat pemimpinnya, lihat mazhabnya. Insyaallah baru kewajiban ketiga adalah carikan jodohnya. Ayat ke-15 dari surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Apa kata Allah? Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu cobaan. Jamaah sekalian, untuk itu karakter ini, karakter dakwah harus kita hadirkan dalam setiap kesempatan. Saya tadi bincang dengan beliau, tadi dakwah kita terus di mana saja kita berada, kita berdakwah itu di jalan Allah sebagai melanjutkan tadi Muhammadur Rasul, tugas para rasul. Jadi insyaallah dengan kita menghadirkan pendidikan, tarbiyah, dakwah kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi hari ini, maka akan lahir generasi yang baik. Sering kita mengenal dengan generasi Quran, generasi Quran. Yang terakhir jamaah sekalian, oleh Yusuf Al-Qaradawi, umat Islam karakter yang keempatnya adalah al-wahdah, menjaga ukhuwah, menjaga persatuan. Kadang kita beda sedikit pendapat, sudah apa? Disitulah kelemahan kita itu. Padahal mesti karakter itu muncul, al-wahdah. Innamal mu'min, kan gitu. Atau al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha. Yang terjadi kan beda itu. Yang bukan mazhabnya begini. Udahlah ulama mazhab biasa aja. Ya, ulama mazhab al-arba'ah itu kan biasa. Ketika Imam Syafi'i imam, ikut yang makmumnya. Kita Imam Malik, Imam Syafi'i juga ikut. Jadi jangan sampai persoalan mazhab, persoalan yang lainnya ya membawa perpecahan di kalangan umat Islam. Islam mengajarkan ukhuwah. Ada kita mengenal istilah ukhuwah Islamiyah. Kayak hari ini kan kita jamaah bareng. Setelah selesai kita mengucap Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan bukti. Setelah hablum minan nas kita bangun juga hablum. Setelah hablum minallah kita bangun juga hablum minan nas. Mendoakan sebelah, saling mendoakan. Subhanallah. Ada yang setelah itu jabat tangan, tidak juga dipersoalkan, tidak usah kita persoalkan. Dan itu boleh. Saling mendoa. Bahkan doa dosa-dosa kita itu bisa dihapus dengan sebab kita saling mendoa, saling bermusafahah. Insyaallah. Terakhir saja mari kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah, dinul Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Seluruh kalian harus berpegang teguh pada tali agama Allah, dinul Islam. Wala tafarruqu, dan jangan bercerai-berai. Untuk itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kultum pada hari ini
masih di awal ya, bulan Muharram, tahun baru Islam. Mudah-mudahan menambah semangat kita, meningkatkan karakter kita menjadi karakter Rabbaniyah, karakter yang kuat keimanan, kuat ketakwaan, kuat dalam ibadah. Dan karakter yang kedua adalah moderat, tidak ekstrim. Karena ada orang yang ekstrim ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, keras. Islam bilang moderat. Yang ketiga, dakwah. Ini karakter yang harus kita perkuat. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab keluarga kita, anak-anak kita. Yang terakhir adalah karakter al-wahdah. Kita bangun persatuan, baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah. Mesin pemilu persoalannya banyak. Dengan ukhuwah ini insya Allah kita semua sama-sama saudara, sama-sama dinul Islam, sama-sama orang yang beriman. Tinggal kita membangun satu sama lain untuk kebaikan negeri kita tercinta menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.